Nih saya berani nih sesumber. Pojan Palo hat-trick. Nih ya, Pojan Palo ngelakuin hat-trick musim ini di Serie A gue botak. Ya, pegang omongan gue. Iya. Pojan Palo hat-trick di Serie A gue botak. Halo Tifosi, welcome to Pinball Opini Football, sebuah channel YouTube yang membahas olahraga khususnya sepak bola. Nah, sepak bola pun kita khusus juga, kita khusus Ya, membahas Serie A Italia dan sekitarnya gitu ya. kita pilih-pilih soalnya. Kita pilih-pilih soalnya anaknya, gitu. Nah, terus di episode kali ini kita akan bahas Giornata 14 ya, Bang Bara ya. Ah, Giornata 14. Terus mau juga kita 16. sorry, Lima, Giornatanya yang mau 15 kita emang masih mau dibahas? Kagak kali. yang enggak, kita mau review dulu dong. Di episode kali ini kita mau review dong. Kita mau Lu, review lu basi. hasil UCL gitu kan. Terus juga ya kita hasil UCL aja yang kita review, terus kita mau preview Prediksi. Giornata 16 gitu kan, Iya, Giornata 15, 16. 15-nya nggak usah. 15-nya mungkin tipis-tipis aja untuk kita nanti bahas untuk prediksinya gitu kan. Ya, Nah, terima kasih teman-teman yang masih stay tune, yang masih sering nontonin kita. Sabar dulu, kita masih ada di mode survival ya. Jadi mungkin kalau nontonnya pegel di Zoom ya tahan-tahan dulu harapan gue. Jadi nanti iya. semoga bisa lebih enak lagi nontonnya di awal tahun gitu kan. Gue di sini nggak sendiri. Gue udah seperti biasa bersama Bapak Barabere Adiaksa yang jarang sekali absen. Bapak Rinaldi lagi absen, Bapak Laksmana lagi absen, tapi ada kawan kita yang tidak asing untuk kalian. Nah, itu ada Bapak Aryo Bintang Nugraha. Woi, Sapa Halo, dulu halo. Ciao, ciao, kawan-kawannya ciao. ini. banyak yang Oke. request juga. Yang fans Juve mana tuh Bang Bintang Iya, gitu. Bang Bintang mana nih fans Juve nih? Kurang nih ya. Jadi ini udah ada Bintang fans Juve yang kemarin berhasil mengalahkan Manchester City tim kesayangannya ya. Betul. Luar Benar biasa. itu. Oleh karena itu dia nongol. Oleh karena itu dia nongol. Dia kalau misalnya lagi seri gitu, Ya, lagi ya, gimana dia pilih-pilih, hilang nih, pilih-pilih momen pilih-pilih juga. menjaga Gitu. muka. Menjaga muka sendiri ya. Oke. Tapi gua nggak mau lama-lama juga. Gue mau ngingetin aja dulu ke teman-teman sebelum gue mulai pembahasannya. Kita udah ada link Saweria. Kita udah ada grup WhatsApp community dan juga jangan lupa subscribe channel kita ini ya teman-teman ya. Tolong share. Ini subscribernya cukup mandek. Ya bisa dimengerti tapi ya tolong share lah gitu biar kita juga makin banyak dan makin semangat nantinya. Tadi udah Oke, di-share sama teman-teman Tifosi, episodenya kagak episodenya kagak upload nih. jangan gitu dong. Jangan gitu dong, Bang. Sabar. Tenang, tenang, tenang. Kita akan segera pikirkan itu. Oke, gue bacain dulu ya. Singkat aja link Saweria. Ada dari Bang Arnold Schwarzeningrat, Rp25.000 Forza Pinball. Terima kasih Bang Arnold, donatur tetap kita. Dan juga ada Pak Hartono Forza Parma, Rp50.000. Ini luar biasa loh. Saweria kita masih Inter 2.160.308. Napoli 760, Milan 734, 589, dan Parma membuntuti di posisi 4 untuk mencapai podium ya. Luar biasa ini Parma. Pak Hartono ini satu-satunya. Oke, kawan-kawan, langsung aja masuk. Gue pengen bahas hasil-hasil tim-tim Serie A yang kemarin main di UCL. Ini ada klasmen UCL sementara. Liverpool masih ada di pucuk ya, tim kesayangan produser kita di Iya. susul Barcelona. Gua luar biasa ya Barcelona ternyata Bang ya. Diem-diem ini gacor juga di La Liga juga gacor ini. Iya, Gue udah ya gue udah jarang nontonin Barcelona gitu kan, tapi eh gue kira dia nyungsep, ternyata ini ya gacor lagi ya. dua tim Serie A yang ada di empat besar longsor dulu minggu ini. Iya benar. Nah, tim Serie A-nya Inter yang ada di zona aman itu Inter doang Bang ya. Yang ada di zona Iya, 8 langsung besar. lolos 8 besar. Mm-mm. Iya. Sisanya tim Serie A itu ada di zona playoff. Terus juga Bolonya, Bolonya satu-satunya tim yang tersingkir ya di luar zona playoff. Karena Tapi UCL aja gue sekarang udah lumayan ngerti mainnya nih si klub-klub ini. Jadi belum tentu oke, kayak Madrid silakan. yang kalah mulu itu bisa nggak lolos gitu. Maksudnya karena lu seri ataupun menang itu lompatan klasemen lu bisa jauh nih naiknya. Contohnya kayak Milan deh kan menang 2 kali dari posisi 20-an tuh Mm-mm. naiknya bisa cepet dan karena ini cuma 8 pertandingan
tapi timnya banyak kan, sampai berapa, 36. Nah, itu Iya, iya, iya. dia udah pasti selisih poinnya sangat rapat. Jadi tim tuh sebenarnya bisa milih lu mau ngambil poin di mana. Bahkan ketika lawan tim kecil pun tapi posisi poin lu udah aman, lu bisa aja ngelepas match itu buat pertandingan misalnya di liganya atau di Coppa Italianya. Gitu sekarang, karena gue Oke. mainin di FM sih kayak gitu ya ngerasanya, maksudnya ya kalau emang kapasitas tim gue cuma lolos di yang 11 yang 9 sampai 16, ya nggak apa-apa, gue nggak perlu ngoyo masuk ke 8 besar kan, toh lolos-lolos juga gitu sih. Iya, bener. Tapi ya walaupun mungkin tim-tim yang emang ngincar 8 besar itu tim yang gua rasa jadwal di kompetisinya itu padat, Bang. Dia akan lebih beruntung kalau misalnya dia lolos di 8 besar, lolos langsung itu berarti dia punya di bulan Februari dia itu jadi nggak main kan karena otomatis Mm-mm. lolos. Contohnya sebenarnya Liverpool. Menurut gue penting untuk Liverpool untuk tetap berada di posisi yang langsung lolos karena kalau misalnya nggak kayak gitu nanti di bulan Februarinya tuh kalau nggak salah dia ada Carabao Cup sama FA Cup. Nah itu kalau misalnya dia katakanlah ada playoff, jadi dia di bulan Februari itu udah harus main lagi. Nah di sana ya tidak diuntungkan lah pemain-pemain Liverpool Mm-mm. gitu kan jadinya mereka harus punya jadwal yang udah padat malah jadi super padat gitu kalau misalnya nggak lolos langsung. Ya benar sih benar benar benar. Tapi oke, gua masuk ke pembahasan nih Bang ya. Ya. Gue mau mulai dari Benfica dan Bolonya gitu. Nah, kalau kalau lu lihat kan tadi lu udah mulai ngerti nih strategi tim-tim besar gitu ya. Atau bukan tim-tim besar, lah, tim-tim yang memang berupaya untuk lolos dan punya kapasitas untuk lolos gitu. Dia Mm-mm. udah tahu cara ngakalinnya dan apa segala macam. Tapi kalau menurut lu Bolonya sendiri, apakah dia ini emang ya udah kadung hoki aja nerusin yang dari kemarin atau memang dia sebenarnya berusaha tapi memang belum dapat aja nih rezekinya bang, resultnya gitu maksudnya. Kalau yang lu lihat gimana? Kalau Boleh, bolonya, lebih ke pasrah sih kalau gue bilang. Dia udah nggak serius punya, loh. iya, kapasitas tim yang bersaing di Eropa. Dia bisa apa, dia pasti juga kalaupun internal timnya yang ngincernya yang 23 besar kan, dua puluh Ya, empat ya, 24 besar, kayak gitu, nggak bakal neko-neko ke 8 besar sih. Bahkan kan karena lu lolos di posisi 24 sama lu lolos di posisi berapa ya, 16, kan sama, mm, sama, sama aja tuh sebenarnya. posisi 24 sama 16. Iya, benar, Iya, benar, benar, jadi benar. kayak ya lu pasti ngincar di 24 aja sih kalau tim sekelas bolonya. Kalau Benfica yang punya memang cukup DNA bagus di Eropa ya, dia Mm, masih mm. masih baca peluang tuh, dan sayangnya kemarin tidak bisa memaksimalkan ketika melawan Bolonya. Iya. Tapi bolonya di UCL menurut gue juga gimana ya bang ya? Sebenarnya tetap ngegigit dan tetap ngelawan gitu. Tapi ya memang memang bukan kapasitasnya aja sih. Ditambah kepergian Thiago Motta dan kepergian pemain kunci itu masih masih Ya, jadi lubang yang cukup besar untuk pasti pasti. Bolonyanya sendiri gitu dan itu terlihat di Serie A-nya juga kan. Hmm. Oke lah, singkat aja kalau buat Bolonya. Gue mau masuk nih, mungkin gue nanya sama bintang dulu nih, gue oper. Atalanta Real Madrid, gue sendiri nonton pertandingannya dan gue ngelihat gimana ya, Madrid kalau dibilang mendominasi banget nggak juga Ya gitu. juga. Nggak juga. Tapi ya memang kalau dibilang jadi tim yang lebih dominan iya gitu. Tapi bukan yang mendominasi gitu ya. Lebih dominan aja dalam penguasaan bola dan ngegigit counter attack kayak gitu. Tapi Atalanta kalau gua ibaratkan sebagai petinju ya dia punya apa ya? Mainnya counter punch gitu loh. Jadi Atalanta memang sengaja dia ngasih lawan untuk nyerang. Jadi ketika kelihatannya Atalanta kayak terpojok, dia ngeluarin satu dua jab atau uppercut gitu untuk bikin lawannya shock dan itu terjadi buat Madrid. Nah, sayangnya aja permainan bertahannya Atalanta itu yang dia seakan-akan ke pojok malah jadi kepojokan beneran sama Ya. Madrid dan dia bikin kesalahan kan. Menurut gue itu satu-satunya ke apa tuh satu-satunya penyebab kenapa Madrid bisa menang. Nah, lu sendiri ngelihat pertandingan ini gimana, Tang? Kalau buat gue tadi, ya Atalanta adalah tim yang mentasbihkan diri bahwa dia adalah tim yang matang dan patut diperhitungkan sebagai title contender Ya. Serie A menurut gue. Nah, lu gimana? Silakan. Ya benar lagi menurut gue juga
bener ya kata lu. Jadi dia kalau tinju tuh kayak make kuda-kuda Philly Shell namanya, kayak Iya, Floyd iya, iya. Mayweather dan Iya, tinju defensive line. Jadi iya emang benar. oportunis. Cuma kalau di pertandingan ini, meskipun ada unsur oportunis dan counter attack yang sangat efektif, gue ngeliat Atalanta tuh nggak memasang mentalitas tim defensif, nggak memasang mentalitas tim yang Ya, kapasitasnya di bawah Real Madrid. Kalau lu ya, lihat eh, tukaran serangannya itu luar biasa, dan kesempatan Atalanta tuh banyak loh di situ. Shoot on goalnya banyak, dan kesempatan yang skor akhirnya berapa? 3-2 ya? 3-2. 2-3, 2 dua kan? tiga, iya. Iya. Tapi selain dari 5 gol itu tuh kesempatan Atalanta tuh juga banyak, dan penyerangannya benar-benar variatif dan luar Iya, gue biasa lah. setuju. Gue sama Gasperini benar-benar salut banget ya. Gue bisa ngelihat gimana dia bisa memanfaatkan pemain-pemainnya, terutama yang udah jadi andalan dia, De Ketelaere sama Lookman dari tahun lalu. Terus tengahnya siapa, Samardzic ya? Iya. Ya, Iya, itu juga bermain dengan sangat baik. Cuma memang gol Real Madrid itu ya gimana? Emang Mbappe lagi bagus banget iya, kan di babak iya, iya, pertama. iya, iya. Lagi bagus Setuju. banget di babak pertama, dan dia bisa ngelewatin bek Atalanta dengan sangat mudah ya. Memang dia jago kan. Biar Iya, meskipun begitu banyak kritik dari orang, tapi memang kualitas dia segitu. Eh, dan sayangnya Mbappe harus diganti. Nah, gua rasa mungkin persepsi kita akan Atalanta bisa berubah sedikit kalau Mbappe nggak cedera. Jadi kalau Mbappe bisa main terus, mungkin Atalanta bisa lebih tertekan lagi. Tapi terlepas dari itu, gua rasa Atalanta sangat luar biasa, dan selain dia title contender, dia juga harusnya bisa melangkah lebih jauh lagi sih di Champions League. iya. Setuju. Bang Bars, gimana? Kalau dari lu, Bang? Kemarin Madrid, yang gua Madridnya sendiri apakah agak blee atau sebenarnya Atalantanya yang kurang beruntung aja? gua kemarin sih sebenarnya melihat satu hal, Zait. Kenapa kaosnya Derun itu nggak laku? Kenapa emang? Kemarin dia main hancur banget, anjir. Itu Yang dia inian kan, itu gol gol pertamanya Mbappe juga gara-gara dia yang iya, agak telat kan, dia telat terlibat selangkah. semua. Dia terlibat Iya, semua iya, ada atas iya, iya, gol-golnya Madrid, dan ya tadi benar kata Bintang, Atalanta tidak memposisikan diri sebagai tim yang inferior di depan Madrid. Karena selain bermain di kandang ya namanya di lapangan juga terbukti itu dengan position sebenarnya unggul dikit Atalanta kan, dan juga iya benar. jumlah shot on goalnya juga lebih banyak, tapi ya karena faktor individual Madrid yang ada Mbappe dan juga Vini, yaitu menjadi faktor pembeda sih. Dan ya di Atalanta tadi gue udah mention De Roon bermain cukup buruk ya di Cukup match itu kan. hancur. Sama Iya. kayak Emerson Royal waktu kemarin lawan Atalanta. Anjing, tangannya gini 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 gini, sundulan ada di situ. Tai, tai. Ntar kita bahas itu Emerson Royal tuh anjing tuh. Iya, Pemain. jadi Atalanta udah berusaha maksimal, dia beli apa namanya, beri perlawanan yang baik juga. Cuma sayangnya ya Madrid di Eropa nggak bisa selamanya jelek ya, karena kan di sebelum match lawan Atalanta kan kalah dari Milan, terus sempat kalah juga lagi ya sekali lagi atau seri gitu kan. Iya, seri seingat gua Madrid tuh Iya. terakhir. Nah Ah, ini ah. bounce backnya kebetulan lawan Atalanta. Iya, dan bukan bukan kemenangan yang mudah juga sih, tapi memang faktor individual gue setuju, faktor individual di situ pengaruh banget. Gol Jude Bellingham juga itu gara-gara Vinicius Junior kesurupan Toni Kroos ya. Bisa Hmm. loh dia ngumpan kayak gitu. Terus ya Bellingham just being Bellingham menurut gua. I'm a fans of this player. Dia itu bukan pemain yang flamboyan, bukan pemain yang apa ya, yang kayak gocek-gocek atau punya skill menonjol gitu atau punya kecepatan yang luar biasa menonjol kayak Mbappe atau Vinicius sendiri atau pemain atau dribbling kayak Kvaratskhelia gitu yang menonjol. Dia ini nggak menonjol tapi mematikan gitu, Bang. Gimana ya Iya, gue ngegambarin dia tuh kayak kayak versi upgrade de Ketelare kalau menurut gua Bellingham itu versi iya. more talented dari De Ketelaere. Itu sih yang gue lihat. Terus Martin Derun di situ mainnya juga hancur banget, gue setuju. Terus Kolasinac yang malah menurut gue lumayan ini ya, lumayan terlihat menonjol Iya. di pertandingan kali ini gitu dengan overlappingnya dia salah satunya yang menyebabkan penalti. Itu luar biasa badannya dedek gitu masih bisa sprint tapi ya. Luar biasa ini orang. Terus Ademola Lookman sih Bang. Ademola Lookman tuh dari musim kemarin yang waktu Atalanta juara Europa Iya. League itu masih berlanjut penampilan baiknya menurut gue di musim ini bahkan malah melebihi
permainan di musim kemarin kemarin kalau menurut gua kalau Ya, ngelihat dari konsistensi. ya golnya Gitu. juga emang gol gol template-nya dia sih. Iya, nah itu. Jadi di awal musim gua itu memprediksikan Juventus untuk jadi title contender, jadi juara. Ternyata Juve-nya walaupun belum pernah kalah tapi hobinya seri gitu ya. Mm-mm. Nah, tiba-tiba Atalanta yang out of nowhere keluar padahal di musim lalu secara peringkat liga dia agak ancur-ancuran nih. Ya, itulah Atalanta. Gue mau lanjut, Bang, ke match selanjutnya ini di Juventus Stadium. Juventus berhasil menang lawan Manchester City, ditekan habis-habis, bukan ditekan habis-habisan juga ya maksudnya. Secara possession tentunya Juventus kalah dibandingkan Manchester City. Terus juga kalau kata Bang Gundo Grombol kan gue nge-follow dia tuh Bang ya. Katanya hokinya Juventus setahun kepake nih lawan City gitu. Iya ya gue juga lihat. Nah, Bintang, apakah ini beruntung gitu ya atau memang karena ya karena ya beruntungnya Juve mungkin karena Vlahovic udah sembuh atau gimana nih Tang? Atau lu setuju nggak gitu? Maksudnya Juve beruntung nih di Enggak, pertandingan ini. enggak, enggak, Gue enggak. sih Gue nggak, nggak gue gue pribadi sih nggak nggak setuju setuju sama gitu statement itu. kalau Karena ada statement-statement itu. Betul. menurut Gimana gua gimana? ini Ya, masterclass defending dari Juventus. elaborate. Ya, jadi kalau kayak di episode-episode sebelumnya gue pernah bilang, tim Italia itu secara style dan secara intrinsik sebenarnya punya keunggulan terhadap tim Premier League. Makanya kita bisa lihat Oke. Atalanta menang lawan Liverpool, Juventus sekarang menang lawan Manchester City. Karena eh, cara main bola kan ada banyak. Iya, Caranya tim Inggris itu mainnya pakai physicality. betul. Mereka Sama mainnya, sama sama ini sama corner kick sekarang yang lagi rame. oh iya, Dari lagi sama set ngetren piece. ya, set Lagi piece. tren tuh. Sama ada apa pelatih set piece kan. Iya dimaki-maki. Masa orang gol dari set piece dimaki-maki ada aja orang-orang ya? Iya lanjut lanjut lanjut. Ya, jadi apa tim Inggris itu sangat fisikal kalau bermain dengan kecepatan, dengan kekuatan badan. Yap. Jadi memang kick and rush itu DNA-nya masih bertahan sampai sekarang meskipun Pep Guardiola lebih evolusioner daripada itu ya dia lebih masih ada cara mainnya Barcelona sedikit di situ dari passing-passingnya. Cuma kalau lo menggunakan tim yang sangat fisikal melawan tim Italia yang sangat taktikal, pada satu titik lu bakal keteteran sendiri. Lu mau coba main counter attack dengan cepat atau lu mau coba ngelawan tim Italia dengan ngadu sprint doang gitu akan sangat sulit. Apalagi kalau melawan tim yang kapasitasnya seperti Juventus, yang pemain belakangnya itu juga bukan pemain kaleng-kaleng meskipun sekarang ya lagi agak kurang lah ya dari standing di Serie A dan dari performanya secara keseluruhan. Ya Cuma gila ada Kalulu di sana loh. Kalulu itu upgrade yang tidak ya, ya, disangka-sangka loh untuk iya betul Juventus loh betul. itu. Coba maksud gue Juventus meskipun kadang kalau dalam satu pertandingan kebobolan banyak, tapi secara keseluruhan mereka banyak clean sheet dan secara defensif tetap cara Juventus lah gitu kan. Ya ya setuju setuju. Jadi meskipun kemarin Manchester City possessionnya banyak, meskipun shot on goalnya banyak, tapi shotnya itu nggak bisa dibilang dari posisi yang membahayakan kecuali shootnya Haaland yang di save Halan sama yang di iya, save sama di Gregorio itu di bagus banget Gregorio anjir. itu save-nya Iya. bagus banget kan. Tapi Iya. eh, ya menurut gua Juventus mainnya bagus banget sih di pertandingan ini. Terlepas dari lo mau bilang kayak gimana, karena gua tim selain Juventus yang gua tontonin adalah Manchester City. Iya. Jadi Iya iya. ketika gua nonton ini gue seneng banget kan, gua ngelihat Juve lawan Manchester City dua dua tim yang gue suka gitu kan. Nah, problemnya City itu permainannya sangat kebaca. Gue juga sering bilang ini nih, mainnya tuh sangat kebaca. Jadi Guardiola itu sangat mengandalkan Doku, Grealish, Foden untuk mencoba membongkar pertahanan. Lalu di depannya dia pasang Haaland untuk nyambut bola. Cuma pola permainannya ini meskipun udah ada Kevin De Bruyne yang sehat nih sekarang, itu itu mudah terbaca. Sama tim Liga Inggris aja terbaca gitu cara permainannya Pep Guardiola. Apalagi lu mau ngelawan tim Italia. Pasti itu Mota udah dari lama sebelum pertandingan udah nganalisis begitu banyak video dan udah tahu taktik apa yang harus dipakai. Dan gua rasa ini sangat kelihatan di pertandingan. Jadi sorry banget tapi gua nggak setuju kalau dibilang Juventus hokinya habis setahun karena ini bener-bener masterclass dari Thiago Motta. Oke, gua nanggapin sedikit ya. Gua setuju.
kembalinya Vlahovic juga jadi salah satu faktor Juve bisa bermain di transisi dengan lebih baik, Tang, kalau menurut gua. Iya, Terus betul. juga terus juga Vlahovic ternyata adalah pemain yang mau jadi defender pertama juga gitu untuk Ya, timnya. Karena ya. kelihatan banget kemarin si Vlahovic itu dia lari-larian bantu ngepres juga gitu kan, dia Ya. ke kiri bareng sama Yildiz, ngepres Hmm. juga ke kanan bareng si siapa Conceição. Itu kelihatan jelas banget. Terus juga menurut gua pergantian pemain yang dilakukan oleh Thiago Motta itu tepat gitu kan. Yes, Habis itu di babak pertama kalau nggak salah nggak ada gol sama sekali kan ya. nggak Dua ada gol itu ada di babak kedua semua. babak Nah kedua. terus yang gua suka dari cara bertahannya Juventus kemarin, Tang, adalah ini. Bagaimana sama kalau gua ngambil analogi petinju yang tadi, kalau Atalanta itu adalah petinju yang akhirnya apa tuh bikin kesalahan sendiri jadinya dia kena Hmm. pukulan telak gitu ya. Hmm. Juventus nih enggak sama sekali gitu. Jadi Hmm. dia bisa membiarkan musuhnya masuk, habis itu dia alih-alih ngeblok dia malah evade gitu, terus malah ngelancarin counter attack. Yang gua notes di sini adalah terutama gol kedua. Itu gua merhatiin banget, gue pas nonton itu kayak anjir, ini luar biasa sih. Ini Iya, sengaja nih. Ini Juventus yang kontrol pertandingan dengan cara nggak megang bola. Kalau menurut gue iya, ini iya, di benar. situ adalah bukti statement tersebut gitu bahwa benar adanya lu bisa ngontrol pertandingan tanpa lu megang bola. Gimana caranya Juventus itu bertahan? Gimana caranya dia kayak kayak seakan-akan ada di pertahanannya sendiri, tapi sebenarnya dia juga ngepres semua pemainnya itu ngepres loh, Tang. Maksudnya Hmm. mereka nggak yang kayak low block gitu, tapi mereka Benar. bergerak seirama, memang ada di belakang setengah garis pertahanan sendiri. Tapi mereka ngelakuin itu, dia tunggu dulu pemain Manchester City maju Yes, semua, ketika yes. mereka udah siap ada di samping mau ngumpan, dapatlah itu satu sontekannya si gue lupa backnya siapa tuh, si Kalulu apa siapa tuh yang dia ngambil bola dari si Doku kalau nggak salah kan. Yep. Dia ambil, dia Si counter di situ. Savona, Savona tuh pemain mana ya tang yang bagus Oh iya, banget iya Savona tuh Savona, Savona. dari ini kan, dari dari akademi. junior, Tori. dari akademi deh. Kalau gue nggak salah ingat dari akademi sih kayaknya. Boleh juga Udah ya, tuh. Iya, udah ya. itu sontekannya luar biasa. Terus juga Kayaknya Savona Banggula tuh ini dah dari satu. akademi itu, Sangkatan Kayaknya iya deh, dari kayaknya. Juventus B, Bang. Dia dari ini. Dia mainnya udah cukup mateng gara-gara dia main di itu tuh, main next di gen. next gen-nya Seri itu, heeh. seri C ya, Ya, seri B. Ya, betul seri yang C. di next gen. Terus di situ kenapa gue bilang pergantiannya tepat juga itu kan si siapa? Siapa pemain tengahnya? Aduh, Tang, yang orang Douglas Amerika. Luiz, McKennie, itu McKennie, McKennie, ya, McKennie ya di situ McKennie mainnya apa tuh di situ McKennie pergerakannya bagus tuh. benar. Masih seger juga dia kan baru Ya. diganti kan. Jadi itulah kalau gua lihat Juventus defensive masterclass lah. Dan emang ketemu tim Liga Inggris jadinya ngegigit banget tuh, kena Iya, banget tuh. betul. Dan benar, Weston McKennie BTW baru kelar dari cedera itu dia main. Iya, iya. Dan ya, kalau lo ngomongin press, dua-duanya sama-sama ngepres. Bedanya Juventus nungguin dulu kan. Sangat Iya, taktikal gitu pressingnya. Dia bener, tunggu bener. pemainnya pemainnya datang, baru pressingnya tuh benar-benar diperhitungkan. Baru Sementara dijalanin kalau kan. Manchester City, pressingnya sama kayak main melawan tim Liga Inggris. Tim Full lawan court, Ugal-ugalan. iya, bola langsung di ini. ugal-ugalan, full court trap, Ya, ya full court style aja trap. ya. Iya, iya. Stylenya gitu. Iya Dan style ya sih. dulu gue pernah bilang juga, Vlahovic tuh sebetulnya kalau dibandingkan Haaland lebih komplit. Gue melihat Vlahovic lebih komplit karena kalau menurut gue Vlahovic masih bisa lebih nahan bola daripada Haaland. Sama dia kalau kontribusi defendingnya itu juga kayak lu bilang tadi lebih lebih ngotot gitu kan. Iya. Cuma waktu gue bilang itu disalahartikan, gue bilang Vlahovic lebih bagus daripada Haaland. Padahal Enggak, ya, Vlahovic lebih gua ngerti komplit maksud dari lu. Haaland. Gua ngerti maksud lu lebih komplit Iya. itu atribut keseluruhannya. Tapi kalau misalnya lebih baik dari Haaland dalam soal mencetak gol, enggak. Nggak Vlahovic itu jauh masih banget. jauh banget, masih Vlahovic belum juga mateng. kayak first touch-nya sama finishingnya menurut gue juga Iya. masih harus diperbaikin. First touch-nya Tapi itu sih kayak ya, latihan lagi lah Vlahovic lah, harus ya, banyak itu juga latihan gol gitu. yang kemarin kan kena kiper dulu baru masuk. Maksud gue Iya. striker kaliber sebesar Vlahovic tuh harusnya bisa nemuin tiang dekat maupun tiang jauh dan nggak Iya. nyundul ke kiper dari Iya, jarak iya, segitu. iya, 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 Tapi iya, ini benar, sih benar. yang gue pengen tambahin sedikit lagi. Gue balik lagi senang dengan cedera gimana ya, senang dengan cederanya Gonzales, Nico Gonzales, jadi kayak Oh, blessing in kirain Christian disguise. karena Gonzalez. Iya, Nico karena Gonzalez. Conceição, eh meskipun secara rating mungkin gak bagus-bagus amat, tapi
peran dia di sayap kanan Juventus itu dan kemampuan dia untuk link up dengan pemain tengah maupun dengan Vlahovic itu luar biasa sih menurut gue. Dia jadi salah satu pemain kuncian. Si Conceição Ya, itu my personal favorit. Ya kan gue pembenci Juventus ya Tang ya, kayak yang lu iya, tahu ya. Tapi gue ngelihat, gue jadi nontonin Juventus betah tuh gara-gara si Conceição ini, kayak gue seneng ngeliat pergerakannya. iya. Jadi ya kayak ngelihat Kvaratskhelia lah gitu. Hmm, Tapi versi larinya lebih kenceng kalau Conceição gue bilang. iya, 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 iya. Benar. Iya kan? Dan Nah, mungkin satu lagi yang gue baru kepikiran juga, Juventus tanpa Bremer masih bisa bermain dengan begini menurut gue luar biasa tanpa mengecilkan Kalulu ya. Tapi iya. gue rasa kalau ada kehadiran Bremer di situ, gue rasa klasemen Serie A akan berubah sih. Nah, itu. Klasemen Serie A dan klasemen Champions League juga gue rasa akan Gu- berubah karena dia benar-benar kuncian. Tapi dengan squad yang ada sekarang udah luar biasa juga gitu. iya, iya. Sebenarnya gue juga masih berharap, gue benci Juventus, tapi kalau Juventus musim ini juara, for the sake of my personal ini ya, personal happiness tuh gue tetap dapet Tang. Soalnya kan gue ngomong di episode awal kan Juventus yang juara nih. Jadi gue bisa nge-upload video gue tuh kayak apa gue bilang kan, bisa sotoy Iya, gue. iya, iya. Iya, Gitu. iya. Nah, selanjutnya nih Tang ya. Kalau tadi kan Juventus menunjukkan master kelasnya nih. Nah, kali ini kebalikannya. Ini tim yang roller coaster gitu kan, yang bahkan pelatihnya sendiri juga sampai ngerenting gitu ya. Pelatihnya sampai ngomong, ya oke kita menang, cuman ya tim ini roller coaster gitu kan. Yang kali ini kita main bagus, besok gua nggak tahu nih gimana gitu. Habis itu juga ada ada bisikan-bisikan yang gue baca di media kan, ada beberapa yang masuk ke kuping gua, ah dibantu wasit nih katanya, baru bisa menang gitu. Ini gimana Bang Bars? Milan lawan Svena Skruda itu yang bahasa sononya ya, Iya. alias Red Star Belgrade itu, Svena Merda. iya itu gue susah nggak ya, ya kita nggak bisa bacanya lah ya. Mungkin bintang yang bisa. Cuman ya udah. Gimana Bang? Lu apakah melihat ini adalah keajaiban yang dibantu oleh wasit, atau emang apa, Fonseca Enggak. marah-marah? Fonseca tuh pelatihnya loh Bang. Dia renting sendiri loh kayak, ini Iya. tim lu atau kan kan tim lu ya anjing. Kalau gue lihat kemarin matchnya itu justru master kelasnya Leao sih kalau gue bilang. Wih, di gokil, gokil, Dia kembali gokil. menemukan formnya dan ya gue bukan membela mati-matian tapi gue berusaha selalu fair dalam menilai Leao kan. Ketika dia bisa difungsikan sebagai mestinya, dia tetap senjata berbahaya buat Milan kan. Dan Mm-mm. terbukti di beberapa match terakhir setelah dia banyak dihujat karena dia nggak mau mundur. Lawan Juve aja lo kalau lihat hit PP tuh gila lo, dia all over the field, dia ada di mana-mana bantu defense segala macam. Dan kemarin dia menemukan kematangannya lagi dalam mengontrol dan nge-shoot, terus beberapa peluangnya juga berbahaya. Gue rasa cukup salah satu pemain terbaik ya, tapi MOTM siapa ya? Ini si Alvin timnya siapa lagi nih? Salah tuh dia. Iya, salah, salah, jangan nyontek dari situ, Bang. Itu kebolak-balik gitu. Iya, iya. Iya, Jadi kalau nggak salah si man of the gue match-nya gua nggak itu, ngeliat yang gue megang nggak tahu, piala gue nggak tahu. pialanya Ah, ah, lagi, ah. yang piala MOTM. Ya pokoknya kayaknya kipernya deh. Kiper si Sverna. Ntar ntar tifosi bisa inilah. Dia kan Mm-mm. tifosi juga seneng kalau kita salah kan. Jadi Iya, benar-benar. padahal kita sengaja. Betul, betul. Nggak, Oh, Tammy Abraham, cuy. ya karena Tammy gol Abraham. gol penentu ya. Iya, Tammy Abraham yang dapat man of the match. Ya, Leo mainnya bagus, terus juga gua kan dua CB idaman gua kan, gue selalu bilang Gabia sama Amat. Pavlovic ya. Iya, Tapi ternyata gue menyadari kenapa Tiaw selalu dipasang. Ternyata cuy, dia ini di Eropa dia masuk tiga besar atau empat besar tuh CB dengan passing akurasi terbaik. anjing. Di atasnya Bastoni, di atasnya Wow. eh ya Enggak, pokoknya wow. gitulah. Gua lebih ke kaget aja Tang, lebih ke heran kok bisa gitu. Karena setiap dia megang bola dan ngoper, gue selalu deg-degan. Tanya Bang Bar juga pasti ngerasain hal yang Iya, sama sama gue gue bahkan tuh. secara personal gue lebih suka Pavlovic, lebih gigih dalam bertahan dan Bertahan, iya, iya. gerintanya kan. Tapi ternyata buat build up dia yang dibutuhkan Milan, si link up sama si Fofana.
Oh, itunya iya sih Bang, itunya iya in the end. Dia masih si Tiao tuh kalau megang bola lebih bisa mikir dia nextnya sebelum dia megang bola dia mau ngoper kemana atau gerak kemana tuh dia lebih bisa mikir. Walaupun Hmm. pergerakannya nggak ini ya. Beda sama Van Dijk, lu ngerti nggak Virgil van Iya, Dijk gitu ya, iya, kayak iya. yang lebih kokoh. Kalau dia kayak letoy-letoy gitu ya. Sama sama Bisek kayaknya masih menang Bisek. Iya, iya, iya. Kalau ngelihat ini ya, kayak kita nontonnya tuh yakin gitu, ngerti gak sih? Hmm. Iya. Kalau dia enggak. Co- Coba balik lagi, ini Oke. salah satu tim yang memang dibidik, Milan membidik poin dari tim ini kan, salah satunya si Sverna, Mhm. terus yang sebelumnya tuh yang si Kuco, terus sama nanti terakhir mungkin di Dinamo. Dan ini bagus buat Milan ketika ketemu tim-tim besar di awal. Gua rasa di 2 match terakhir itu Milan minimal bisa 4 poin sih. Bahkan kalau misalnya cukup konsisten, 6 poin tidak menutup kemungkinan dan Milan lolos langsung sih. Justru gue sekarang optimis ke situ karena lawannya tinggal 2. Ya Girona juga di La Liga lagi nggak terlalu bagus juga. Ya, Udah, bisa lah ya. udah bilang bisa 6 poin. eh si Red Star Belgrade ternyata tuh ada pemain kesayangan lu, Bang. Rade Yoi. Krunic main di situ ternyata. Nah, Bang, tapi kalau lu ngelihat di sini kan lu bilang si Leao yang jadi master kelas Leao ya. Tapi Hmm, basically cara permainannya Milan itu kan sebenarnya di bawah si Fonseca tuh udah ada pakemnya ya, Bang ya. Dan gua ya. ngelihat di pertandingan ini juga ada pakemnya. Nah, kenapa? Kalau menurut lu kenapa di Champions League ini dia works, tapi kenapa ketika dia bawa ini ke Serie A nggak works gitu? Apakah ini emang eksekusi individual pemain-pemain Milan yang banyak bikin salah kalau di Serie Hmm, A gitu ya, karena ketemu lawan yang cenderung udah tahu cara mainnya Milan atau mirip-mirip gitu, atau emang ya nggak ada sosok pemimpin atau apa gitu Bang kalau di Milan sendiri untuk karena Fonseca sendiri sampai ngeranting bahwa betul. konsistensi ini yang jadi permasalahan Milan gitu. Nah, kalau lu ngelihatnya gimana gitu? Dari pengalaman lu main FM gitu kan? Eh, Gimana tuh sudut pandang Kak, FM lu? anjir. Kayak kapal bocor aja lah kan, Milan ditabel di sini, bocor di sana. Iya, iya, iya. Leonya susah diatur, rendersnya bagus. Calabrianya diganti, Emerson Royale sama Iya, juga angin-anginan gitu babi kan. emang Emerson Royal. Jadi Tapi individu ini bergantian, tidak konsisten sih kalau gue bilang. Lebih ke faktor individu sih, memang beberapa pemain bermain di bawah par yang diharapkan untuk mengangkat permainan kolektif tim ini sih. Kayak kemarin itu kan sebenarnya weak link-nya juga dimusahkan karena si iya, polisi cedera. Bahkan golnya si Red Star juga kan gara-gara dia tuh satu. Nah, jadi memang gitu aja, ada bergantian individu yang mainnya di bawah standar gitu I sih. see, I see, I see. eh Itu yang jadi masalah ya. Eh, apakah taktiknya Milan juga terlalu susah untuk diimplementasi dan dieksekusi sama pemainnya? Gua rasa nggak juga. Tapi memang ya Tapi itulah api nggak. dalam sekamnya itu Theo sih yang gue takut ini bisa membakar keharmonisan tim kan, di mana dia juga udah Oh mulai eh tidak performnya, maksudnya dia udah mulai agak terang-terangan kalau dia kurang nyaman kan di bawah Fonseca, kayak iya. gitu sih. Banyak masalahnya ini timnya. Tapi ya syukurlah meraih kemenangan lah ya di UCL. Hmm. Berbeda dengan tim tetangganya yang harus menelan pil pahit gol di menit ke-90 ala-ala Bayer Leverkusen musim lalu gitu kan. Ternyata kemenangan tim ternyata kemenangan tim juniornya Inter 1-0 langsung di ini. Abang-abangannya dikalahin langsung sama abang-abangannya Leverkusen gitu kayak. Ntar gue balas gitu. Bener 1-0 juga. Nah, ini Leverkusen di sini mendominasi Bang secara ball possession, secara total shots, secara XG. Jadi bahkan Interisti sendiri kalau gue lihat di grup WhatsApp komunitinya Pinball ataupun Hmm. di Twitter dan segala macamnya, mereka bahkan sampai ngomong sendiri bahwa ya memang ini adalah hal yang expected gitu karena Inter bermain untuk seri kayaknya gitu, bukan untuk menang gitu. Nah, lu
mungkin ke bintang deh. Lu ngelihat ini gimana, Tang? Apakah karena memang Internya ini kelelahan atau memang sepertinya Inter udah cukup puas dengan juara musim lalunya gitu kan? Atau gimana, Tang? Kalau lu rasa nih Eh, Inter di pertandingan kali ini nih lawan Leverkusen. Kalau gue ngelihatnya sebenarnya Leverkusen ini kan emang kita tahu lah tim yang musim lalu luar biasa banget lah. Benar-benar mengejutkan semua orang. Xabi Alonso dengan permainannya bisa ngebawa Leverkusen ke level yang jauh di atas level mereka biasanya. Hmm, Tapi kalau untuk pertandingan ini, ya balik lagi sih. Kalaupun memang Inter bermain untuk seri, nggak salah juga kan, karena Inter 4 kali menang berturut-turut gitu di Champions League. Jadi, iya, jadi ya kayak tadi yang kita bahas, lolos langsung itu bukan harga mati. Lo akan diuntungkan dengan permainan yang lebih sedikit, tapi bukan berarti harapan lo di Champions League akan berkurang. Bahkan mungkin beberapa tim akan lebih bijak untuk mengincar posisi 9 sampai 24 ya, karena kalau misalkan mereka lawan-lawannya di Champions League berat, ya kayak tadi Bang Bara bilang, mungkin mereka akan milih untuk menang di Liga dan mengorbankan Champions League-nya antara dengan harapannya mungkin seri lah ya. iya, Jadi kayak itu bisa sangat sih. sangat mungkin, dan gua rasa kalau kalau semalam apa melawan Bayer Leverkusen sih, ya menurut gua faktor dari kualitas Bayer Leverkusen itu sendiri sih. Dan kalau dari Inter, ya gua nggak tahu apakah kurang beruntung atau enggak, tapi yang jelas dari babak pertama aja, dari awal pertandingan Leverkusen udah ngepres menyerang gitu. Jadi ya gue kurang tahu lah detail detail kenapanya. Gue komen Oke. komen dikit ya. Mungkin lebih Hmm. tepatnya untuk posisi buat Inter ya, itu adalah tidak ada bedanya lu posisi 1 atau posisi 8. Inter Iya, pasti Iya, iya, tetap iya. tetap ngincer yang 8 besar dan mereka bisa ngukur itu karena next match dia tinggal lawan Sparta, bisa jadi 3 poin dia harapkan iya. di situ. Terus terakhir lawan Monaco minimal 1 poin. Jadi dia memang untuk 8 besar masih sangat terukur dia bisa lolos. Dan bedanya dengan Milan, Inter tuh gini, Milan ada beberapa individu yang bermain di bawah par tapi mempengaruhi keseluruhan tim. Tapi kalau Inter ketika dia mau bermain jelek nih istilahnya mau bermain Hmm. jelek jelek semuanya rata jadi ya udah timnya kalah tapi next matchnya pemainnya nggak ada yang gapnya jauh banget nih Hmm. level permainannya gitu Paham. sih kalau gue Gue ngeliatnya. paham, paham, paham poin Iya. lo. Ya, menurut gue ini emang cara Inter main kayak gitu ya calculated lah ya. Iya, Iya. Ada iya. sesuatu yang menurut gue Inter kehilangan gerintanya sih di pertandingan kali ini. Intinya itu. Ya apakah Dan itu disengaja atau enggak, gua nggak tahu. Tapi ya, kalau mau ngomongin dewasanya gitu ya, permainan apa tuh? Hitung-hitungan dewasanya ya Inter kalah pun di sini, menurut gua eh masih bisa di redeem di pertandingan selanjutnya daripada dia ngotot di sini ada pemain yang cedera atau apa. Nah itu malah jadi nggak bisa Mungkin ngapa-ngapain gitu. aimnya aslinya seri kali ya cuma tahu-tahu Iya, Leverkusen tahu-tahu bisa ngegolin Leverkusen udah ngegolin, terakhir. iya Iya. benar, benar. Makanya jadi muncul wacana, jadi muncul bahasan kayak Inter tim yang nyari seri doang nih gitu ya. Emang emang sebenarnya nyari seri gitu. dan nggak salah juga sih, karena lu bayangin aja main lawan tim sebagus Leverkusen, mainnya di kandang Mm-mm. Leverkusen, dan kalau di pertandingan ini juga kita lihat dari statistik bener-bener didominasi banget kan sama Leverkusen. Mm-mm. Nggak bijak lah kalau Inter ngotot di sini untuk menang. Ya benar. Nah, ngomong-ngomong soal menang, menurut gue Inter itu harus menang di pertandingan selanjutnya lawan Lazio untuk di Serie A-nya Seri A. gitu ya. Nah, tapi sebelum gue bahas Inter lagi di Serie A, nggak apa-apa deh kita langsung bahas Inter aja deh karena Aldi nggak ada bang. Hmm. Lawan Lazio lawan Inter kan nih ketemu di Ya. Serie A Giornata 16 nanti. Kalau Lazio kan juga lagi bagus bang Lagi ya, walaupun dikdaya betul. walaupun kemarin sempat kalah kalau nggak salah lawan Parma ya. Ya Kalau nggak tapi kan salah sempat dua kalah lawan dua Parma. dua dua match terakhirnya kan Napoli di Napoli ayam-ayamin di dua leg ayam-ayamin. dua leg. Iya, iya padahal kan awalnya kalau gua kan prediksinya di Kopanya si Napoli kalah. Napoli kalah, di liganya menang. Iya.
nggak taunya di Kopanya Napoli kalah, di liganya juga Napoli kalah. Nah, ini kepercayaan diri tinggi tentunya ada di Lazio dong, ya kan? Mm-mm. Udah gitu mainnya di kandang nanti lawan Inter di Olimpico. Ya walaupun nggak ngaruh-ngaruh banget, tapi eh pada dasarnya pemain Lazio itu cukup lengkap. Castellanos, Castellanos itu suspended, terus Romagnoli yang cedera. Jadi menurut gue ya dua pemain itu nggak ada juga gantinya lagi banyak nih. Terutama si yang penting tuh si Lazio tuh yang si ini Noslin bang yang main si si Nuno siapa? Tavares. Tavares ya, Nuno Iya. Tavares iya. Selama Nuno Tavares main Lazio tuh kayak selalu punya kesempatan dan punya opsi untuk ngebangun serangan. Nah, ini yang menurut gua harus diwaspadain. Tapi kalau menurut lu Bang, apakah Inter sendiri bisa bisa punya cara gitu untuk mengatasi Lazio? Gimana Bang Bars? Kalau dari kacamata lu? Ya, Lazio juga sebenarnya dia uh, menyimpan banyak kejutan ya. Maksudnya ketika lawan Napoli yang pertama, Noslin ya hat-trick, terus Mm-mm. Tavares nggak ada pun eh, cukup ngaruh ketika lawan Parma, tapi setelah itu dia bisa bisa mengatasi atau mengovercome masalah itu. Ya ini dan Inter juga reasonable kemarin lawan Leverkusen begitu karena Serie A juga kan ambisinya dia mempertahankan ini ya apa namanya gelar kan. Mm-mm. Jadi eh, partai yang alot gue bilang karena Lazio biar gimana pun mereka Inter itu mempunyai permainan yang lebih baik dibanding Napoli ya kan dari secara kapasitas tim dan Napoli itu kan karena memang kepintaran Conte aja kan Conte, ya, bisa iya bisa benar-benar. sampai di sini tapi Inter punya selain punya Simone Inzaghi yang juga bagus secara taktikal didukung oleh materi tim yang mumpuni gitu sebenarnya Inter nggak perlu bermain aneh-aneh sih eh being Inter aja tapi kecuali memang kalau dia balik lagi kadang-kadang kelemahan Inzaghi tuh meremehkannya suka meremehkan lawan jadi yang kayak lu nggak bisa main pragmatis ketika memang lu harus membutuhkan bertahan kan Mm-mm. nah ini bisa menjadi eh, lubang yang mungkin bisa dicuri oleh Lazio sih kalau gue bilang. Ya, oke. Kalau prediksi Bang, kalau menurut lu apakah seri atau Inter yang akan keluar sebagai juara? Skor? Lazio nggak sekonsisten itu sih. Gue ini 1-2 Iya, menang Inter. setuju, setuju, setuju. Kalau gua for the sake of Inter ketahan 2-2. Gua ya terlepas dari subjektifnya gua, tapi gua ngelihat ini pertandingan seri sih. 1-1. 1-1 deh gua, 1-1. Bintang Kalau gue tetap Inter sih, Inter tapi menang tipis 1-0. 1-0. 0-1 berarti ya. 0-1 ya, 0-1. 0-1. Oke. Selanjutnya ada Juventus, tim yang belum pernah kalah di Serie A, luar biasa, tapi serinya banyak. Melawan tim yang belum pernah menang di Iya. Serie A, Venezia, timnya Bang Jai. Yang menurut gua Venezia itu punya punya pola permainan yang cukup bukan bagus ya, sporadis dia tuh, ugal-ugalan Iya, cuy. benar, Gue nonton benar, beberapa pertandingan Venezia sumpah, dan gue suka sebenarnya nontonnya, menghibur benar. gitu. Tapi ugal-ugalan si Pohjan Palo, terus ada si siapa pemainnya tuh yang Bang Bara baru tahu, dia Orestiano, oh Orestiano, iya Oristia apa tuh, oh Oristanio bang. Orestanio, ya ya itulah. Oristanio, si Oristanio, terus juga ada si, aduh gue lupa lagi namanya. Siapa tuh sayapnya lagi yang satu lagi tuh yang mainnya juga amburadul tuh sporadis banget. eh Apakah bisa menembus Juventus menurut lu Tang dengan Juventus kemarin menunjukkan apa defensive masterclass gitu. Kalau Enggak. menurut lu gimana? Menurut gue sulit sih. Soalnya eh Pojan Palunya tolol sih emang iya. Sulit jadi. coba Lu maksud beberapa gue ini ya, lanjut dulu. eh, Venezia kan sebenarnya kalau kita lihat dia dia cukup cukup obvious gitu, cukup jelas cara mainnya dengan 3-4-2-1 itu Iya. defensif lah. Kita Mm. kita tahu dia mainnya lebih defensif. Cuma itu yang lu bilang ugal-ugalan dan sayangnya ugal-ugalannya ini membuat mereka banyak kecolongan karena kalau gue lihat gol-gol yang terjadi ke Venezia tuh kadang gol-gol yang konyol gitu Iya. dari set S- bolanya mantul atau kesalahan back itu sering gitu. Jadi Atau telat turun, biasanya ya atau transisi. telat turun. Telat Jadi turun.
Jadi konsepnya udah ada nih, pengen main balance, tapi eksekusinya agak kurang ya. Memang terbatas lah ya, maksudnya dari pemain yang mereka miliki. Ya itulah mungkin sebabnya mereka ada di juru kunci saat ini. Jadi gue rasa melihat Juventus yang sudah mulai kembali nih pemain-pemainnya, McKennie udah bisa main lagi, Hmm, Vlahovic udah Vlahovic. ada. Ya saya tapi Juventus nih kalau sampai nggak ada Vlahovic udah habis sih, susah sih. Iya, Meskipun iya. Aneh meskipun banget. melawan Venezia, kalau misalnya tiba-tiba Vlahovic kenapa nih cedera pas pemanasan atau apa, gua rasa akan tetap sulit karena Bob Miners atau Timothy Weah kalau dipasang di depan masih terlalu tumpul sampai saat ini. Yildiz Tapi tuh bisa nggak sih ditaruh di posisi striker tang untuk gantiin Vlahovic? kalau menurut gua sebenarnya patut dicoba ya. Bisa atau enggaknya 50-50 sama aja kayak kita ngeliat Timothy Weah. Cuma menurut gua patut dicoba lah. Jadi Lu Weah di sendiri kiri, ngelihatnya, Conceição di kanan. bisa nggak? Tapi Yildiz ditaruh situ untuk perform. Lu Menurut pribadi gua kalau dia ditaruh di tengah jadinya kayak Del Piero sih. Masih bisa, masih bisa. masih bisa, tapi sebenarnya dia bukan tipikal striker yang Iya, jadi iya, tujuan ya. beda. Dia yang Beda. harus bawa bola Striker gitu itu, ya. striker itu kebanyakan di sini. Kalau lu Hmm. gak egois, lu nggak melihat sepersekian detik peluang langsung lu eksekusi, lu nggak striker. Dan itu menurut gua udah dari mental lu, dari bawaan lu. Oh iya, 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 benar. Striker tuh nggak bisa dilatih sebenarnya. Ya. Terutama Iya, di bagian instingnya itu. Insting iya, itu. betul, Insting ya betul benar. dari situ. Dan Kalau Yildiz Ya, nggak main punya insting itu ya. Aha. kalau itu main yang ini membuat di Kopp Miners dan Weah kesulitan nggak bisa menggantikan peran Vlahovic. Beda. Iya, Mbappe di iya. Madrid juga beda kan, striker murni sama yang enggak. Sejago apapun lu, sejago Mbappe, kalau lu Iya. bukan striker murni agak pasti sulit. Iya. Mm-mm. Gimana Bang Bars tadi? Kalau mau nyoba dia harus ada dua sih di depan. Dia Oh iya, nggak bisa striker ala-ala. tunggal. Iya, Tapi kalau iya, pakai dua iya. striker bisa perform. Iya, iya itu Iya. mungkin. Make sense, make sense. Ya, ya. Jadi ya, Itu menarik ya. Ya tapi semoga nggak kecengklak lagi lah alah. Vlahovic lah ya. Ya Juventus Biar masih menang lah di sini menurut gua masih berapa dengan cukup skor? nyaman, ya sama kayak lawan City 2-0 lah. 2-0. Kalau gua kayaknya Venezia nggak bisa ngegolin 3-0. 3-0 kalau gua. Gol Oke, gol gol menit 88 ada tuh Juventus terakhir gol ketiganya. Feeling gue. oke. Bang Bars. Ada potensi besar Venezia dibantai. Mungkin bisa 4-0 atau 4-1. Tapi gue untuk namanya tebak-tebakan gue ambil posisi nih Juve apes ke Tan Sri lagi nih satu sama. Ih, gila 1-1 gokil. Ini yang golin Bang Jaitzes lagi ya. Yes. Tapi Sundulan gua dari nggak sundulan dari corner kan. sundulan dari corner bener. Tapi kalau gua ngelihatnya susah sih ditembusnya kayaknya. Tapi kalau dari set piece atau bola mati dari free kick kayaknya bisa tuh Bang. Juve kecolongannya dari situ bisa. Tapi kalau dari open play, I don't see it. The Iya. way Venezia play, I don't Hujan see it. Palo hat-trick. No, 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 impossible, impossible, sumpah, sumpah. Itu nih ya, kawan-kawan nih saya berani nih sesumber. Pojan Palo hat trick, nih ya, Pojan Palo ngelakuin hat trick musim ini di Serie A gue botak. Ya, pegang omongan gue. Iya. Pojan Palo hat trick di Serie A gue botak. Ya udah, Padahal itu. posisinya lebih bagus, maksudnya peluangnya tetap lebih bagus dibanding kalau lu bertaruh atas Moiskean tahun lalu ya. Iya, iya, iya. Wih, tapi Moiskin tahun ini luar biasa Moiskin. Oke, pertandingan selanjutnya gue singkat aja ya. Como ngelawan Roma. Gua ngelihat kemarin akhirnya Roma bisa mendapatkan kemenangan pertamanya ya di Serie A Iya, ya lawan sesuai Lecce obrolan kita. sesuai obrolan kita. Terus ya I think Roma akan melanjutkan tren tren positifnya ya untuk meraih kemenangan lagi lawan Como. Gue nggak ngelihat Como di sini bisa menang, tapi untuk menyulitkan iya. Ini bukan kemenangan yang mudah tentunya untuk Roma. eh Roma harus bermain gurintang dan harus bermain tanpa celah seakan-akan Roma ngelawan tim besar kalau menurut gua kalau lawan Como karena Como ini nggak boleh dikasih kesempatan juga sama kayak Venezia. Como ini mainnya juga cukup sporadis tapi lebih taktikal kalau gua ngelihat. Nah kalau Iya, Venezia iya. ini sebenarnya Venezia tuh taktikal tapi pemain-pemainnya tuh bikin secara looks gitu ya secara dilihat kayak gerasak gerusuk gitu. Tapi sebenarnya gue tahu ini ada patternnya gitu. Nah kalau Como mereka punya pemain yang lebih flamboyan, yang lebih halus gitu cara cara bermainnya. Nah ini yang nggak boleh, menurut gua nggak boleh dibuat berkembang nih. Jadi Roma harus ngancurin itu dari awal. Gua rasa
Yang gue suka di sini tuh Roma tuh udah mulai ada di villain eranya mereka gitu loh, Tang. Dybala kalau lu lihat sekarang penampilannya dan gimana caranya dia approach dia di lapangan, itu dia kayaknya dia udah sadar bahwa dia udah jadi pemain yang senior gitu. Dia udah bukan anak muda Hmm. lagi. Iya, iya. Jadi dia udah harus jadi abang-abangan yang bisa apa? Yang bisa galak juga gitu di Bener. lapangan yang bisa garang. Nah, itu yang gue lihat di pertandingan kemarin gitu. Bahkan menurut gua Dybala di sini posisinya lebih galak dari si Pellegrini. Bahkan si Gianluca Mancini juga lebih jadi kalah aura gitu sama Dybala. Jadi gua looking forward for Iya. Dybala villain era. Ya gua ngelihatnya di sini tentu kalau taktik gua nggak terlalu mau bahas ya. Roma mainnya gitu-gitu aja. Ditambah di pelatihnya juga The Tinkerman. Gue rasa juga udah habis lah. Dia juga udah males mikir kayaknya mau bikin taktik-taktik baru ya nggak mungkin lah ya. Jadi mainnya bakal gitu-gitu aja dari sayap, dari tengah atau kadang ya kalau misalnya pakai posisi apa tuh formasi yang 3-4-2-1 gitu ya. Pokoknya ada dua di belakang strikernya itu ya pasti mainnya kayak timnas Jepang kemarin lawan Indonesia tuh. Jadi mainnya dia di apa tuh half space-nya itu tuh, di half wing-nya itu yang dikejar. Jadi kalau gua ngeliat ini kayaknya Roma menang 1-3. 2-3 deh. 2-3 Roma menang 2-3 lawan Como. Bintang? Iya, bener sih. Como tuh ibaratnya Venezia kalau eksekusinya lebih bagus menurut gua, Iya, iya, lebih iya. grip mereka. Eh menurut gua tetap menang Roma 1-2 lah. 1-2. 1-2. Bang Bars? Ya, gue sama lagi sama bintang 1-2, satunya Belotti nih. Satunya Wih, Belotti. Siap, siap, siap. Oke, lanjut Bang Bars, Milan lawan Genoa. Milan yang lagi angin-anginan ngelawan Genoa yang beberapa pertandingan kemarin gue lihat meraih Kemarin kemenangan. seri seri juga Seri, kemarin. seri. Seri tapi udah mulai ada menangnya Bang, Genoa Bang. Iya, terakhir Ya, seri. Gimana Bang? Apakah teratasi? teratas ini Milan dalam mode untuk tidak memalukan sejarah klub ya, karena dia juga pakai jersey yang 125 tahun bermain di Iya ya, Emerson Royal semoga menurut tuh Calabria main apa Emerson Royal, Bang? eh tetap Emerson sih, karena kemarin dia udah dirotasi Calabria yang main di Oh, iya UCL. di UCL Ya, benar-benar. gua nggak belum melihat Calabria ini apa ya bisa merebut kembali posisi Emerson Royal karena ini dibutuhkan menyerang nih, bukan yang lawan tim yang butuh keseimbangan di belakang. Walaupun secara real di lapangan juga si orang Brazil goblok itu juga nyerangnya cupu ya. Iya lagi. Cuma di sini sih Calabria masih akan dicadangkan. Mudah-mudahan Milan tidak menemukan masalah baru Hmm, ketika hmm. melawan Genoa. Ini bisa menang dengan cukup nyaman sih kalau gue bilang. Iya, iya, iya. Tapi tadi jersey 125 tahun perayaan ini eh akan berpengaruh nggak ke mentalitas pemain-pemain, Bang? Harusnya iya ya. Harusnya ya Roller coasternya ini ya. sebagai tim yang Ah, iya, benar-benar iya, iya. apa namanya suka dengan sejarah ya. Iya, benar, benar, benar. Dan pas lagi lawannya Genoa kan. Coba kalau lawannya Juve, gue juga nggak pede walaupun mau 125 tahun kayak mau berapa tahun. Iya. Ah, berapa skor tadi, Bang? Kalau menurut lo? 2-0. 2-0 ya. Jadi clean sheet ya Milan di sini ya. Ya. Gue setuju sama lu, Bang. Bahkan gue bisa prediksi lebih ekstrim. Milan menang 4-0 nih di sini. Main wow. kandang 2-4-5, 2 4 kali 5 20 bagi 2 10. Nah, Apa 10 10 kosong ada anjing. enggak ada dua tim yang bermain gitu. Jadi 5-0 lah misal 5. Enggak. Cocokologi gue nggak masuk. Gue 4-0. Gue 4-0. Bintang? Kalau menurut gua Genoa biar gimana pun salah satu tim yang paling hobi nyulitin tim besar di Serie A. Karena mereka kalau pengen main aman benar-benar bisa defensif banget dan bisa seri lawan tim besar. Cuma kayaknya kali ini Milan menang 1-0 sih. 1-0 lah ya. Oke. Tadi 2-0, 4-0 gue. 1-0. Oke lah kalau gitu. Terakhir, ini ada maaf ini jadi agak dipersingkat ya kawan-kawan ya karena mengingat durasi ini ya ada teknis lah pokoknya kita nggak bisa cerita kenapanya karena zoomnya sebenarnya mau habis.
Ya Udinese lawan Napoli. Kvaratskhelia cedera, Mazzocchi cedera, terus Udinese Sanchez cedera tapi doubtful gitu lah. Sanchez balik lagi ke tim ini lagi ya, ke Udinese ya. Iyalah Dan cintanya nggak di bisa situ main lagi. kan. Cintanya di sini. Maduka Okoye. Udinese sempat mencuri posisi teratas Empat, di ya. 5 pertandingan pertama Serie A, tapi di sini lawannya Napoli. Selama Lukaku sehat, gue rasa Napoli masih bisa selamat. Mungkin gue singkat aja 1-2 untuk Napoli. Bang Bars? Napoli ngamuk 0-3. Conte udah ngamuk kemarin kalah 2 kali. Oh iya, masuk akal bintang. Coba yang pernah lihat di Conte timnya. Tim kesayangannya maksudnya. Wih, Gue Bin, sama kayak lu 1-2. 1-2. Ya. Oke. Oke, kawan-kawan tifosi, terima kasih. Itu aja untuk episode kali ini. Silakan tulis di kolom komentar berapa prediksi kalian. Ya pokoknya itu aja. Pokoknya jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Terus juga jangan lupa follow Instagram kita di SSC Pinball untuk episode-episode dan konten-konten yang lebih out of the box. Terima kasih. Saya mewakili Bang Bara dan Bintang, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Ciao tifosi. Thank you. Ciao, Ciao. bye-bye. Bye.